warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Solih Solihah? Tentu sehat selalu ya, amin. Kali ini Ustazah ingin melanjutkan bagian kedua dari kisi-kisi pat. Nah, kemarin itu bagian pertama, nah sekarang itu bagian kedua. Tetap masih sama dengan yang kemarin, Ustazah tetap ingin memberi semangat, dan semangatnya itu Ustazah ambil dari petikan ayat Al-Quran. Kenapa Ustazah ambil dari petikan ayat Al-Quran? Karena kalau ayat Al-Quran itu benar adanya, nggak akan pernah salah dan tidak akan pernah ada keraguan hingga akhir zaman. Tapi kalau pernyataan quote-quote orang ya bisa saja berjalannya zaman maka akan ada perubahan-perubahan sesuai zamannya. Tapi Allah sudah janji di dalam Al-Quran itu isi Al-Quran tidak akan berubah hingga akhir zaman. Maka kenapa Ustazah ngambilnya dari petikan ayat. Dan petikan ayat ini benar-benar nyata adanya gitu. Karena Allah sendiri yang berbicara, bukan manusia yang berbicara ya. Nah ini dia petikan ayatnya yang kemarin itu fa inna ma'al usri yusra. Nah sekarang inna ma'al usri yusra. Artinya di dalam surat Alam Nashrah saja Allah sudah ngomong itu 2 kali. Artinya kan waktu pertama itu artinya maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Terus Allah ngomong lagi, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Artinya kalau Allah udah ngomong 2 kali, itu mau kasih tahu sama kita nggak usah takut, nggak usah khawatir. Sesulit apapun itu ada kemudahan. Sesulit apapun ada kemudahan. Sesulit apapun ada kemudahan. Dengan cara berdoa, berusaha, ikhtiar sama Allah. Tapi kalau kita begitu tengok, sulit, nggak seru, gaje, gabut misalnya gitu, nggak perlu diperhatikan lah, nggak perlu dibahas lah. Nah itu nggak sampai kapanpun kamu nggak akan ketemu ada kemudahannya, karena memang kamu sendiri udah menganggap itu nggak penting gitu, sulit, nggak bisa jawab, nggak mau jawab gitu. Jadi dari hati itu mempengaruhi pikiran kita, sehingga begitu kita bilang hati kita sulit, nggak mau cari, otak kita juga bilang sulit, nggak usah cari aja gitu katanya. Nah terus kapan kita dapat ada bahasa kemudahan dari Allah? Karena kita nggak berusaha nggak akan ada. Jadi ketika kita berusaha maka akan ada. Nah yang kemarin itu, nah pada bagian pertama itu Ustazah bahas nomor 2, kemudian 4, kemudian 6, 8, 10. Jadi ada 5 soal yang Ustazah bahas di bagian pertama dan nomor genap. Jadi nomor ganjilnya dari 1 yang sampai 10 itu nomor ganjilnya kamu yang cari, nomor genapnya sudah ada di Ustazah. Nah di bagian kedua ini Ustazah nggak tahu ya, Ustazah milih apa. Ustazah juga lupa melihat slide-nya ke bawah. Tapi kalau nggak salah, kalau yang sebelumnya nomor genap, maka mungkin sekarang Ustazah memilihnya nomor ganjil. Mungkin ya, bisa saja ada ganjil, ada genap. Oke lah, daripada Ustazah ngomongnya panjang-panjang banget di mukaddimah, kita lanjut aja. Ingat ya nak, ini ayat Al-Quran dan Allah ngomongnya 2 kali. 2 kali loh ngomongnya, setelah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kamu jangan berputus asa, jangan merasa diri nggak bisa. Ingat, ada Allah yang membantu. Oke ya? Semangat ya untuk belajarnya lagi. Pat sebentar lagi, pastikan nilai patnya tinggi, terus nilai dari rapor juga bagus. Nanti kamu akan menghadapi kelas 12, insya Allah. Terus apa Zah hubungannya nilai dengan aku misalnya gitu. Penting loh nilai itu. Kalau kamu ingin masuk universitas yang kamu mau secara SNMPTN tanpa ikut tes, maka yang dipandang adalah nilai raport. Kalau misalnya aku nggak mau, aku mau masuk swasta, iya. Walaupun mau masuk swasta, kalau nilainya di bawah KKM atau 75 semuanya. Yang swasta-swasta yang mau terima, paling kan swasta-swasta yang nggak terkenal. Yang akreditasi pasti dia, mikir dah anak ini kayaknya di SMA aja males, apalagi kuliah gitu nanti kan. Mikir orang kampusnya. Maka janganlah menjadi orang yang kurang pesimis, tapi jadilah orang yang paling banyak semangatnya. Oke, itu pesan Ustazah. Lanjut aja lah ya, daripada panjang lebar ngomongnya. Tik. Nah, soal yang pertama itu soal nomor 12. Ternyata genap juga Ustazah ambil. Ya udah nggak apa-apa. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik sudut A. Ingat, koordinat titik di sudut A. Berarti A itu merupakan sudut, B itu merupakan sudut, C itu juga merupakan sudut. A 6 min 10 0. B 1 min 8 11, C 6 10 10. Nah yang dia mau adalah berapakah panjang AB dan panjang BC.
Oh, dia cuma tanya panjang toh, gampang mah kalau panjang insya Allah ya. Nah, ini Ustazah punya segitiganya. Nah, segitiganya Ustazah ini sebenarnya segitiganya sembarang. Tapi kok ujung-ujungnya jadi segitiga siku-siku ya, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi kita nggak bisa mendefinisikan ini segitiga siku-siku kah, segitiga sama kaki kah, segitiga sama sisi kah. Cuman Ustazah terbuatnya karena C-nya 6, A-nya 6, jadi Ustazah nganggapnya ini sama-sama titiknya 6 gitu. Jadi bentuknya ya seperti siku-siku gini. Tapi kan kita nggak tahu karena kita harus buktikan dulu apakah segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Tapi kita di sini nggak ngebuktiin itu. Kita cuma mau cari titik kok. Nah, ini titiknya sudah sesuaikan sehingga jadilah bentuknya segitiga siku-siku. Terus apa? Kita cari panjang AB. Jadi panjang AB berarti vektor ini yang dicari. Dari A ke B. Nah, vektor ini yang kita cari. Jadi, ingat kalau panjang AB, vektor AB itu yang dikurang adalah B kurang A. Ingat ya, kalau kita mau cari panjang vektor AB, maka yang kita lakukan adalah vektor B kurang vektor A. Kalau kita mau cari panjang AC, maka vektor C dikurang vektor A. Begitu juga kalau kita mau cari panjang vektor BC, maka C dikurang B. Ingat, kalau A ke B berarti B dulu kurang A. Kalau A ke C, C dulu kurang A. Nah, sekarang kita mulai aja lah. Tuh, panjang vektor A, B berarti B dikurang A. B itu min 1 min 8 11 dikurang 6 min 10 0. Jadi Ustazah punya min 5 2 11. Jadi Ustazah cari panjangnya. Nah, tadi itu ruas A, baru vektor AB-nya ya. Sekarang kita cari panjangnya. Tuh, jadi panjangnya adalah kita cari BC dulu ternyata. Cari vektor BC dulu di mana kalau dia bilang B ke C berarti C yang dikurang B. Ingat, panjang vektor B ke C berarti nilai C dikurang B. Jadi Ustazah dapat nilai vektor BC-nya adalah 5 min 8 min 1. Sekarang kita cari panjang AB-nya. Panjang vektor AB berarti kan tinggal dikuadratin aja. Min 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Sehingga Ustazah dapat vektor AB itu panjangnya adalah akar 150 atau 25 dikali 6. Jadi 25 kali 6 itu 5 akar 6. Selanjutnya Ustazah cari panjang BC. Panjang BC-nya itu, yang ini BC ya, panjangnya 5 kuadrat ditambah 18 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Nah, ketika Ustazah jumlahkan, maka Ustazah dapat nilainya 350. Nah, 350 ini 25 dikali 14. Sehingga Ustazah dapat 5 akar 14. Jadi, panjang vektor AB dan vektor BC berturut-turut adalah 5 akar 6 dan 5 akar 14. Yang mana yang cocok dengan jawaban kita? Yang cocok dengan jawaban kita adalah option B. Itu untuk nomor 12. Selanjutnya, nah, sekarang kita bahas nomor 15. Nah, di nomor 15 ini, jika diketahui vektor A sama dengan I sama dengan J, ditambah J ditambah 2K, dan vektor B itu sama dengan I dikurang J ditambah 4K. Maka yang ditanya adalah proyeksi vektor A ke vektor B. Nah, proyeksi vektor A di vektor B ini harusnya materi yang keempat dan LKS yang keempat. Cuman karena kita cuman bahas yang sampai LKS 3 kemarin, maka materi yang keempat tidak jadi Ustazah bahas. Tapi tetap Ustazah masukkan ke part supaya apa? Walaupun kita belum belajar di sini, nanti Ustazah jelaskan tentang proyeksi itu apa. Jadi ketika kamu kelas 12 nanti, kalaupun malah menghadapi TO UTBK udah tahu proyeksi vektor A dan vektor B itu ini rumusnya. Nah, kita mulai aja ya. Ini kita punya gambar, kita punya garis adalah O ke B. Nah, ini O ke B. O ke B itu panjang vektor O ke B. Tapi vektor B-nya sendiri adalah O ke C. Jadi nggak sampai B, cuman O ke C aja vektornya. Kemudian saya punya vektor A. Tuh, vektor A itu O ke A. Nah, yang Ustazah mau cari adalah proyeksi. Proyeksi itu kayak bayangan gitu. Kalau ada pantulan dari sinar matahari, dia terbayang. Terbayang, bayangannya dibayang. Nah, bayangannya tegak lurus. Maka, kalau kita memandang ini adalah misalnya sebuah pohon di sini, kemudian ini pandangan mata kita ke atas sini, maka ada matahari di atas sini memantulkan cahaya tepat setegak garis pohon itu. Itulah namanya proyeksi. Tuh, maka tegak lurus di sini dibilang namanya adalah proyeksi ortogonal. Nah, apa rumus dari vektor proyeksi A ke vektor vektor B? Nah, proyeksi vektor A dan vektor B itu adalah
Bentuk rumusnya, proyeksi vektor A ke B itu vektor A dot vektor B per panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Gitu ya. Tinggal kita masukin aja nilainya. Vektor A kita isi dengan 1, 1, 2. Kemudian vektor B itu 1, min 1, 4. Nah, kemudian kita buat 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kenapa 1 min 4? Ini datangnya dari sini nih. 1 min 1, 4. Atau dari sini deh. Ini B kan. 1 min 1, 4. 1 dikuadratin. Min 1 dikuadratin. Terus plus 4 dikuadratin. Nah, 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat itu 2, ditambah 4 kuadrat itu 16, berarti 1 tambah 1 tambah 16 adalah 18. Ingat ya, ini dikuadratkan. Ketika akar dikuadratkan maka hilang akarnya. Jadi kita dapat nilainya adalah 8 per 18. Ini 8 per 18. Nah, I min J plus 4K. Ustazah perkecil nih, jadinya adalah 4 per 9 I dikurang J ditambah 4K. Nah, jawabannya supaya sama dengan option, maka kita kalikan aja. 4 per 9 I dikurang 4 per 9 J ditambah 4 kali 4 itu 16 per 9. Jadi jawabannya 4 per 9 I dikurang 4 per 9 J ditambah 16 per 9K. Ada nggak di sini ya? 49 ada ini. 4 per 9 dikurang 4 per 9 ditambah 16 Kak. Nah ini jadi option kita adalah C. Itu untuk nomor 15. Selanjutnya kita bahas nomor 17. Nah nomor 17 diketahui O adalah titik pangkal. Jadi ada titik pangkal, nanti ada O. Nah kita nggak buat gambar di sini, kita langsung ke cara pembahasannya aja. Jadi O ke A itu 2I min 2J plus 4K. Dan O ke B itu min 2I ditambah 4J dikurang 2K. Nah, titik P dan titik Q itu berada pada garis AB. Ingat ya, titik Q berada pada garis AB sedemikian sehingga A ke P itu sama dengan P ke B dan A ke Q itu sama dengan min 3 kali QB. Maka berapakah panjang PQ? Berapakah vektor PQ? Bukan panjang PQ, tapi vektor. Kalau panjang tuh ada garis 2 di sini. Ini vektor aja ditanya. Kita mulai ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita cari dulu perbandingannya. Kan yang pertama kata dia karena AP titik tengah, tuh kan AP itu titik tengah. Kenapa titik tengah? Karena A ke P sama dengan P ke B, seharusnya bukan karena AP titik tengah, P-nya titik tengah dan AK itu min 3 kali QB. Jadi kalau kita buat gambar A ke Q itu habis itu dari Q ke B itu balik. Jadi A ke Q dulu, kemudian dari Q ke B itu balik. Jadi makanya ada minus. Tapi 3 kali langkah baliknya. Nah, karena titik P titik tengah dan AK sama dengan min 3 QB, maka Ustazah bisa buat. Berarti AP banding PB itu 1 banding 1. Kan dia tadi titik tengah. Mau buat 2 banding 2 juga sama, 3 banding 2 juga sama. Cuman kan ngapain buat angka gede-gede kali. Pilihlah angka yang paling sederhana yaitu 1 banding 1. 0 boleh nggak saya? Nggak boleh lah. Kalau 0 ya 0 semua jawabannya. Nggak ada perbandingan dong. Nah, kemudian Aki banding QB itu min 3 banding 1. Jadi Aki banding QB itu min 3 banding 1. Kok bisa Zah? Caranya kamu buat QB ini pindahkan ke sebelah kanan. Jadi Aki banding QB kan. Kalau dia perkalian di sebelah kiri, ketika Ustazah pindahkan ke ruas kanan menjadi pembagian. Jadi Aki banding QB itu sama dengan min 3. Min 3 supaya tetap menjadi min 3 maka dia dibagi dengan 1. Maka min 3 per 1. Jadi Aki per QB sama dengan min 3 per 1. Atau Aki banding QB sama dengan min 3 banding 1. Gitu. Nah sekarang kita tinggal cari aja. Kalau dia bilang A ke P, P ke B berarti yang kita cari adalah vektor P-nya. Tapi kalau kita cari A ke Q, Q ke B berarti yang kita cari adalah vektor Q-nya. Berarti yang pertama kita cari adalah vektor P. Kita masukin ini rumusnya, kita masukin nilainya 1 banding 1 berarti 1 tambah 1, 1, 2, min 2, 4. 2 min 2, 4 datang dari mana? Dari vektor OA nih, 2, min 2, 4. Kemudian min 2, 4, min 2, min 2, 4, min 2 dari vektor B-nya. Terus kita dapat nih nilainya adalah 0, 1, 1. Itu untuk panjang OP-nya atau
bukan panjang, selalu Ustazah salah. Vektor OP-nya atau vektor P. Selanjutnya kita cari vektor Q-nya atau OK. Tetap sama rumusnya, tapi yang berbeda adalah M dan N-nya. Nah, kalau ini M-nya 1, N-nya 1, maka untuk Q-nya M-nya min 3, N-nya 1. Ingat ya, M-nya min 3, N-nya 1. Sehingga Ustazah bisa buat 1 min 3 plus 1, 1 untuk A, min 3 untuk B. Jadi 1, 2, min 2, 4, dikurang 3, min 2, 4, 2. Sehingga Ustazah dapatnya adalah min 4, 7, min 5. Ini jawabannya adalah 8. Ini jawabannya min 14, ini jawabannya 10. Ketika Ustazah kali dengan min setengah, maka ini menjadi min 4, ini menjadi min 14 dibagi min 2 itu 7. Terus 10 dibagi min 2 itu min 5. Sehingga Ustazah yang ditanya apa? PQ-nya. Jadi PQ itu vektor PQ itu sama dengan vektor Q dikurang vektor P. Ingat ya, kalau P ke Q berarti Q dikurang P. Sehingga vektor Q-nya kita masukin aja. Vektor Q-nya itu adalah min 4, 7, min 5. Dikurang vektor P-nya adalah 0, 1, 1. Sehingga Ustazah dapat min 4, 6, min 6. Nah, di sini berbentuk vektor kolom. Tapi dia maunya bukan vektor kolom, tapi vektor yang seperti biasa definisinya. Ingat ini, min 4 untuk I, 6 untuk J, min 6 untuk K. Jadi jawabannya min 4 plus 6J dikurang 6K. Jadi option yang cocok dengan jawaban kita adalah D. Itu untuk nomor 17. Selanjutnya, oh ada kok dijelasin di sini. Maka vektor PQ adalah min 4I ditambah 6J dikurang 6K. Jadi option yang cocok itu adalah C. Selanjutnya kita bahas nomor 19. Berarti nomor 12 tadi yang genap, sisanya nomor ganjil ya. 19, setelah 19 ada lagi enggak ya? 17, 18, tadi 12, kemudian 15, 17, 19. Oh, berarti satu lagi nomor 20 kayaknya ya. Nah, ditanya, jika alfa itu adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A, isinya adalah min 4I ditambah 4J ditambah 2K, dan vektor B, 2I ditambah 4J ditambah 4K. Maka nilai tangen alfanya adalah berapa? Berarti kalau dia ngomong tangen alfa dan sudut yang ditanya, maka kita harus pakai rumus operasi skalar 2 vektor. Jadi vektor A dot vektor B di mana itu ada cosnya. Nah, jadi cos alfa itu sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Nah, kita mulai aja. Ini dia rumusnya. Kita mencari sudut menggunakan rumus ini, yaitu cos alfa vektor A dot vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B dot vektor B. Kita tinggal masukin aja nih nilainya. Nah, cos A ini A-nya berarti di sini min 4, 4, 2. Berarti min 4, 4, 2. Terus B-nya 2, 4, 3. Terus yang ininya kita tinggal isi aja. Min 4 dikuadratin, 4 dikuadratin, 2 dikuadratin. Ini untuk panjang vektor B-nya 2 dikuadratin, 4 dikuadratin, 3 dikuadratin. Nah, ini kan cos alfa. Dia mau cosnya ABC enggak cos alfa. Berarti, tapi di sini dikasih tahu enggak nilai alfanya? Enggak. Maka kita selesaikan dulu cos alfanya sampai kita dapat nilainya. Jadi ini min 4 ditambah 2 itu min 8. 4 dikali 4 itu min 16. 2 dikali 3 itu 6. Jadi min 4 dikali 2 ya. Tadi Ustazah ngomongnya min 4 tambah 2 ya, salah ya. Min 4 dikali 2 itu min 8. Nah, 16 ditambah 16 itu 32, ditambah 4, 36. Kemudian 4 ditambah 16 itu sama dengan 20, 20 ditambah 9, 29. Sehingga cos alfa di sini adalah 14 per 6 akar 29. Ingat ya, ini masih cos. Kita maunya tangen, bukan cos. Jadi kita pakai apa? Kita pakai segitiga yang biasanya Ustazah bahas. Oh, dikecilin dulu ya, lupa. Kecilin dulu, sama-sama dibagi 2. Jadi bentuknya adalah 7 per 3 akar 29. Nah, untuk mencari tangen, maka kita buat dulu segitiganya. Tuh, ini segitiganya. Nah, ini dia segitiganya. Kalau cos itu sama dengan samping per miring. Jadi ini sampingnya 7 per miring 3 akar 29. Ini samping per miring. Nah, untuk cari depannya gimana? Untuk cari depannya kita menggunakan rumus Pitagoras. Jadi rumusnya adalah akar ini dikuadratkan dikurang 7 dikuadratkan. Jadi Ustazah dapatnya akar 212. Ingat ya.
3 akar 29 dikuadratkan dikurang 7 kuadrat itu sama dengan akar 212. Nah, selanjutnya kita tinggal buat cos alfanya. Cos alfa, tangan alfanya. Tangan alfa itu depan per miring. Jadi depannya adalah akar 212 per 7. Nah, akar 212 itu sama dengan 4 dikali 53. Jadi Ustazah dapatnya 2 akar 53 per 7. Nah, option yang cocok dengan jawaban kita adalah option C, 2 per 7 akar 53. Nah, soal yang terakhir adalah soal yang nomor 20. Diketahui OA ini isinya adalah 2I tambah K, kemudian OB itu I ditambah J ditambah K, kemudian ada C, I, J, K. I 1 ditambah C, J ditambah K. Nah, dia kasih tahu sudutnya 60. Yang ditanya adalah nilai J. Oke, ingat ya. Kalau kita pakai rumus cos, maka yang butuh kita cari cos itu adalah samping per miring. Jadi nilai yang kita cari adalah nilai samping per miringnya. Jadi kamu nggak usah nyari yang aneh-aneh. Misalnya Ustazah punya segitiga, ini kembalikan ya. Ini segitiga ini, ingat ya. Ini adalah ABC, ABC. Jadi Ustazah kembali dulu kemari. Nah, ini ada. Ini kita anggap A, ini kita anggap B, ini kita anggap C misalnya. Ini segitiga A, B, C. Nah, terus kita punya sudut yang dibentuk adalah sudut yang dibentuk di soal tadi adalah B. Berarti posisinya di sini A, di sini B, di sini C. Maka cosnya itu ada di B. Nah, berarti kalau ini A, B, C, maka kalau untuk cari cos berarti A, B per BC kan. Jadi yang kita cari hanya vektor AB di dot vektor BC gitu. Maka nggak usah cari A ke C-nya. Jadi cukup A ke B sama B ke C-nya aja yang dicari itu ya. Itu untuk menggunakan cos. Nah, di sini kita mulai masukkan aja. Cosnya adalah panjang vektor AB dikali vektor BC per vektor AB kali vektor BC dot panjang vektor AB dikali vektor BC. Nah, kita cari AB dulu. AB berarti vektor B kurang A kan? Maka vektor B-nya 1, 1, 1. Jadi 1, 1, 1. Nah, di sini 2I seharusnya ada plus J. Tapi karena di sini J nggak ada, maka kita anggap 0 kali J ditambah K. Maka di sini 2, 0, 1. Jadi jawaban kita adalah min 1, 1, 0. Kemudian untuk BC. Nah, BC-nya kita dapat C dikurang B. Vektor C-nya adalah 1, C sama 4. Kemudian vektor B-nya adalah seharusnya ini vektor B-nya 1, 1, 1. Jadi 1, 1, 1. Jadi 1 kurang 1, 0. C kurang 1 itu C kurang 1. 4 kurang 1 itu 3. Nah, sekarang kita masukin ke cosnya. Gitu. Jadi kamu nggak usah cari panjang A ke C-nya. Karena kalau cari panjang A ke C itu terlalu lama. Seperti yang Ustazah bahas, terus berbelit-belit dan jawabannya juga nggak terlihat cantik ya. Nah, makanya Ustazah ingat bahwa cos itu adalah samping per miring. Maka yang kamu cari adalah garis yang di samping dan garis yang miring. Tergantung pernyataan. Kalau di soal ABC, kalau misalnya Ustazah buat PQR, maka kamu buat segitiganya tuh bentuk PQR. Kalau sudutnya ada di Q, maka yang cukup kamu cari adalah P ke Q, kemudian Q ke R gitu. Jadi nggak usah cari P ke Q-nya, P ke R-nya. Cukup P ke Q, kemudian Q ke R. Jadi P ke R-nya nggak usah dicari. Ya, sesuai dengan pernyataan Ustazah ini. Nah, vektor AB itu min 1, 1, 0. Vektor BC itu 0, C, 1, 3. Terus Ustazah masukkan panjang vektornya. Ini jadinya. Terus Ustazah selesaikan. Jadi cos ABC itu ini dia. Cos ABC, sudut ABC-nya 60. Jadi ini min 1 kali 0, 0. 1 dikali C itu C kurang 1 ditambah 0. Kemudian ini 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat itu akar 2. Ini 0 ditambah 0 dikuadratin tetap 0. Kemudian C kurang 1. C kurang 1 itu sama dengan C kuadrat dikurang 2C ditambah 1. Ingat ya. C1 dikuadratkan itu C kuadrat dikurang 2C ditambah 1. Karena ditambah 9, 1 tambah 9 jadilah 10 gitu ya. Ingat. C kurang 1 kuadrat itu C kuadrat dikurang 2C ditambah 1. Karena di sini masih ada 9, maka 1 ditambah 9 jadi 10. Nah, cos 60 yang kita tahu adalah setengah
Maka tinggal kalikan aja. Yang di bawah ini kalikan dengan 1, kita kali silang. Kemudian 2 dengan yang di atas ini kita kalikan. Sehingga kita dapatnya seperti ini. Ini setengah. Kan tinggal dikalikan. Oh, pertama harus kalikan dulu, yang di bawah boleh juga. Berarti akar kali akar, berarti 2-nya masuk ke dalam akar kan. Nah, ini dikalikan dengan 1, jadinya akar 2C kuadrat dikurang 2C tambah 10. Kemudian 2 dikali C kurang 1 adalah 2 kali C kurang 1. Nah, karena di sebelah sini ruasnya masih dalam akar, maka kedua ruasnya Ustazah kuadratin. Tujuannya apa? Supaya akarnya hilang. Jadi ketika ini akarnya hilang, jadi ini 2C kuadrat dikurang 2C tambah 10. Nah, ini cara kuadratinnya gimana, Zah? 2 dikuadratin dulu, jadi 4. Kemudian yang di dalamnya baru kita kuadratin. Misalnya, Zah, aku kalikan dulu, boleh? Kalikan dulu baru kuadratin. Jangan dikuadratin terus salah lagi. Kalau mau kalikan boleh kalikan dulu baru dikuadratin. Kalau Ustazah nggak mau kalikan dulu, tapi dengan cara masing-masing Ustazah kuadratin. 2 Ustazah kuadratin, C kurang 1 juga Ustazah kuadratin. Jadi 2 kuadrat itu 4, C kurang 1 dikuadratin itu adalah C kuadrat dikurang 2C tambah 1. Nah, karena ini sudah sama, maka Ustazah tinggal bagi. 4 dibagi 2, itu sama-sama bagi 2. Ini Ustazah bagi 2, ini bagi 2, maka dapatnya 2. Jadi C kuadrat dikurang 2C tambah 10 sama dengan 2 dikali C kuadrat dikurang 2C tambah 10. Nah, terus Ustazah, kan ini dapatnya nih. Ustazah bongkar nih. 2C kuadrat, 2 kali min 2 itu min 4, ditambah 2 kali 1 itu 2. Terus semuanya Ustazah pindah ke luas kanan. Ke luas kanan atau luas kiri aja deh supaya nggak minus ya. Jadi 2C kuadrat, ini Ustazah pindah kemari jadi minus. 2C kuadrat kurang C kuadrat itu C kuadrat. Kemudian 4C ini pindah kemari jadi plus, jadi min 4C tambah 2C itu min 2. Kemudian 10 pindah kemari minus 10, jadi 2 kurang 10 itu min 8. Jadi faktor dari C kuadrat dikurang 2C adalah C dikurang 4 ditambah C ditambah 2. Sehingga Ustazah dapat nilai C-nya 4 atau minus 2. Sehingga option yang cocok dengan pernyataan Ustazah ini adalah soal yang ke E, min 2 atau 4. Jadi jawaban kita adalah 4C min 2. Nah, itu dia yang bisa Ustazah bahas. Mungkin yang bagian pertama lebih mudah daripada bagian yang kedua, karena memang bagian kedua kan namanya juga soal. Biasanya soal tuh soal-soal pertama ringan, terus sampai ujung-ujungnya semakin sulit, tergantung dengan semakin banyaknya soal. Nah, cuman di sini aja yang bisa Ustazah sampaikan. Jika ada yang salah, Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.